Selamat datang di perjalanan mendalam ke jantung warisan Palembang yang kaya. Kita akan menjelajahi kemunduran bahasa Palembang halus atau bebaso, serta transformasi sistem gelar kebangsawanan Kesultanan Palembang Darussalam. Memahami akar sejarahnya penting untuk melihat kompleksitas sosial dan kebahasaan Palembang masa kini. Akar kebangsawanan Palembang adalah sintesis unik, gabungan warisan spiritual Islam global dan kearifan politik lokal Nusantara. Garis keturunan penguasa Palembang tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Melalui Wali Songo, menunjukkan legitimasi spiritual yang kuat. Kesultanan memutuskan menanggalkan gelar Alawiyin, mengadopsi gelar lokal seperti Ki Gede dan Kiai Gede. Ini adalah strategi asimilasi yang cerdas. Transformasi ini melahirkan stratifikasi gelar yang spesifik. Evolusi kebudayaan keraton mencapai puncaknya pada abad ke-17. Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim atau Kemas Hindi memutus ikatan vasal dengan Mataram pada tahun ke-1659 dan memproklamirkan Kesultanan Palembang Darussalam. Beliau dinobatkan sebagai Sultan Susuhunan Abdurrahman, mengkodifikasi sistem kebangsawanan dan bahasa keraton. Sistem pewarisan gelar patrilineal sangat presisi. Keturunan bangsawan dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu Raden, Masagus, Kemas, dan Ki Agus. Ada juga gelar non-genealogis yang diberikan. Stratifikasi sosial ini termanifestasi dalam arsitektur rumah limas, terutama pada kekijing, sebagai alat pedagogis hierarki sosial. Namun, pelestarian pola spasial rumah limas menghadapi tantangan di era modern. Kejatuhan Kesultanan Palembang Darussalam bukan hanya invasi militer, tetapi akumulasi dekomposisi internal yang kompleks. Konflik internal antara Sultan Mahmud Badarudin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II dieksploitasi oleh kekuatan kolonial Belanda. Intervensi Belanda melalui ekspedisi pertama tahun 1819 dan kedua tahun ke-1821 menyebabkan penangkapan dan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II pada ke-1821 dan Ahmad Najamuddin keempat pada tahun ke-1825. Penghapusan kesultanan oleh Belanda pada ke-1823 menyebabkan hilangnya patronase terhadap Bebaso. Bebaso, sebagai penanda kelas, kini terancam punah. Karakteristik sosio-pragmatik Bebaso meliputi kesantunan, menghindari kekerasan verbal, dan menjaga jarak sosial. Elemen paralinguistiknya mencakup nada halus, volume rendah, dan ritme lambat, serta postur merendah, menunjukkan rasa hormat. Mekanisme peluruhan Bebaso dimulai dengan kehilangan habitat institusional. Setelah penghapusan keraton, disrupsi transmisi antar generasi terjadi. Di ranah keluarga, krisis perangkat pedagogis juga muncul, serta kurangnya sumber daya pendidik yang memadai. Hegemoni bahasa Indonesia yang egaliter dan pragmatis juga turut mempercepat kemunduran Bebaso. Namun, ada strategi revitalisasi kebahasaan yang sedang diupayakan. Integrasi pembelajaran Baso Palembang Alus ke kurikulum ke-2013 sebagai muatan lokal di SD, SMP, SMA atau SMK. Upaya dokumentasi dan modernisasi media penyampaian terus dilakukan melalui penelitian, kamus, kursus, dan media sosial. Sakralisasi Bebaso melalui proyek penerjemahan Al-Quran 2017-2019 untuk mengamankan keabadian bahasa ini. Namun, ada implikasi semantik dari penerjemahan, seperti tarjamat al-tarjamah, pergeseran makna karena keterbatasan leksikal Bebaso. Kini, kita melihat kebangkitan kembali otoritas dan sistem pergelaran kesultanan sebagai sentral otoritas kultural. Penobatan Haji Raden Mahmud Badarudin sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badarudin pada ke-2006. Kesultanan modern beroperasi dalam kapasitas kebudayaan, bukan politik. Eksistensi istana adat sebagai wadah inkubasi budaya dan tempat praktik Bebaso yang hidup. Politik pemberian gelar kini berdasarkan meritokrasi. Di tengah kebangsawanan, dengan gelar adat kehormatan seperti dato, peran majelis adat dalam verifikasi kemurnian zuriat sangat krusial. Melalui validasi spasial kultural, seperti lokasi makam leluhur, dan spiritual hukum dengan saksi di bawah sumpah. Keketatan birokrasi adat membentengi nilai eksklusivitas gelar. Dari kemunduran bahasa hingga kebangkitan gelar kebangsawanan, Palembang terus berjuang melestarikan identitas budayanya yang unik.